Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MBLS dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ibu Ani Widarti, MPD. Pada pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Kalian di sini adalah anak-anak yang terpilih, karena banyak sekali teman-teman kalian yang tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 Pacet. Tentunya, apa yang selama ini kalian lakukan sekarang telah membawa hasil. Contohnya yaitu dengan belajar, sehingga kalian bisa diterima di SMA Negeri 1 Pacet. Selama belajar di SMA Negeri 1 Pacet, pengalaman yang telah diperoleh dari kakak-kakak kelas kalian, diantaranya belajar kelompok atau diskusi di kelas dengan teman sebangku atau dengan teman yang lain. Kemudian belajar di perpustakaan, belajar mengungkapkan pendapat ketika di depan kelas, yaitu pada saat presentasi. Kemudian belajar di mushola atau masjid. Itu adalah salah satu contoh pengalaman yang diperoleh oleh kakak-kakak kelas kalian. Bagaimana cara belajar yang efektif? Yang pertama, kalian bisa belajar kelompok atau berdiskusi dengan teman-teman kalian. Dengan siapa? Terutama yang mempunyai pemahaman lebih, sehingga bisa meningkatkan pemahaman kalian. Yang kedua, untuk mengingat pelajaran yang selama ini kalian dapatkan, kalian bisa membuat catatan atau intisari pelajaran dari hal-hal yang penting. Selanjutnya, dalam belajar, kalian harus memilih waktu. Kebiasaan setelah maghrib, silakan. Atau kebiasaan setelah habis subuh, silakan. Kenapa? Karena masing-masing itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Kemudian, ketika kalian melakukan ujian atau ulangan harian, jangan sekali-kali mencontek. Jadi harus jujur. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika Bapak Ibu guru menginginkan kalian untuk mempresentasikan laporan di depan kelas, maka jangan malu-malu. Kenapa? Karena melatih untuk mengungkapkan pendapat, melatih untuk keberanian. Jangan malu bertanya. Kalau ada PR dari Bapak Ibu guru, silakan langsung dikerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Meskipun itu sulit, tapi belajar untuk mencoba, mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Ketika di dalam kelas, cobalah mendengar penjelasan dari Bapak Ibu guru dengan baik. Kenapa? Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian lengah, maka sudah hilang ingatan. Kalian bisa mencari seorang teman yang kemampuannya lebih dari kalian, atau Bapak Ibu guru yang bisa membimbing dari kesulitan pelajaran yang selama ini kalian peroleh.
Di SMA Negeri 1 Pacet banyak tempat atau suasana yang dipakai untuk belajar, misalnya di perpustakaan. Untuk melatih keterampilan, di SMA Negeri 1 Pacet banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, ICC, paskibraka, taekwondo, basket, voli, futsal, UKKI, paduan suara, fotografi, dan seni, serta batik. Selain itu, dalam belajar, kalian harus fokus dalam setiap mata pelajaran. Di SMA Negeri 1 Pacet ada 2 jurusan. Yang pertama, jurusan IPA. Yang kedua, jurusan IPS. Nanti ada kelompok A, yaitu kelompok wajib. Di antaranya ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ada pendidikan agama Kristen, itu yang non-Muslim, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu kelompok A atau kelompok wajib. Semua jurusan mempelajari itu. Kemudian kelompok B wajib, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, matematika. Mula di SMA Negeri 1 Pacet adalah bahasa Jawa. Kemudian ada kelompok peminatan. Untuk jurusan IPA, yaitu matematika wajib, fisika, kimia, dan biologi. Untuk IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk yang lintas minat, yaitu anak IPA belajar dari mapel yang dipelajari oleh anak IPS. Kelas 10 wajib belajar lintas minat 2 mapel, yaitu bahasa dan sastra Inggris dan ekonomi, atau ekonomi dengan sastra Jepang untuk kelompok anak jurusan IPA. Sedangkan untuk anak jurusan IPS, lintas minatnya yaitu biologi dan kimia. Di SMA Negeri 1 Pacet telah disediakan beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk kalian gunakan belajar. Di antaranya ada perpustakaan yang sangat mewah, kemudian ada lab IT dengan peralatan IT-nya yang super canggih, kemudian ada laboratorium IPA, dan taman-taman yang ada di sekeliling kita. Dalam belajar, kita tidak lupa dengan niat kita dan selalu berdoa. Belajar yang paling efektif itu dari pengalaman. Ketika kalian mengalami kesulitan atau kesalahan, maka jangan putus asa. Belajar terus. Ketika kalian putus asa, maka memori sudah akan lemah. Kalau diasah terus, ibaratnya pedang, kalau diasah terus, maka lama-kelamaan akan semakin tajam. Dalam belajar, kalian bisa meniru gaya orang lain. Misalnya, ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar, maka gaya belajar atau cara yang dilakukan guru akan kalian gunakan terus. Begitu juga ketika kalian duduk di bangku SMA, kalian bisa meniru gaya belajar dari bapak ibu guru atau dari teman kalian yang dirasa mempunyai kemampuan lebih. Itu adalah trik atau cara-cara belajar yang efektif supaya kalian nanti menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Tugas hari ini, tuliskan pengalaman belajar yang selama ini Anda lakukan sehari-hari. Setelah itu, dikirim lewat email
yang tertera. Sekian dari saya. Mungkin ada kata ucapan yang salah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.